tidak pernah memberikan pengalaman yang tentram, damai, dan sejahtera. Mata pencaharian utama mereka adalah ikan. Setiap hari mereka bekerja di sawah yang mereka tenang dan damai. Pada suatu ketika, suasana tenang dan damai tersebut tiba-tiba terusik oleh kedatangan sosok siluman sakti. Dia datang mencari mangsa untuk dia kesehatan. Siluman itu sangat suka melihat dari manusia, apalagi dari anak-anak. Pada pagi hari, sambil berangkat ke sawah, warga desa ada berjalan dengan nenek tua yang suka memasak anak kecil. Bu, apa benar di desa kita ada nenek yang suka makan daging anak kecil? Dari yang saya dengar sih begitu. Katanya nenek itu akan mencari mangsanya saat hari mulai gelap. Belum benar kamu. Nenek yang mana yang mau makan daging anak kecil? Makan daging sapi saja, giginya belum tentu kuat. Hahaha. Bisa saja. Sebaiknya kita berhati-hati. Jangan biarkan anak kita bermain sampai larut malam. Ya sudah kalau begitu, mari kita melanjutkan perjalanan ke sawah. Pada suatu sore, saat hari sudah mulai gelap, ada saudara kakak adik yang amat sering bermain di sekitar halaman rumah mereka. Nah, ayo cepat masuk. Hari sudah malam. Iya, Bu, sebentar. Ayo, Nak, segera masuk. Sudah malam. Nanti saja, Bu. Ini sedang seru. Tanpa izin mereka sadari, anak-anaknya sudah dipantau dengan kemudian dalam mimpi. Untuk mendidik kedua anak tersebut. Tak lama kemudian, ibu itu keluar dan melihat anaknya sedang diculik oleh seseorang. Tolong, ada yang mau lari anakku. Warga yang pulang dari sawah mendengar suara teriakan si ibu dan langsung segera menghampirinya. Ada apa kau teriak-teriak? Ada yang membawa lari kedua anakku. Apakah kau tidak salah melihat? Tidak, aku masih waras. Ada yang membawa lari anakku. Sepertinya yang dikatakan benar. Mari kita mencari warga lain untuk mencari anak itu. Sampai larut malam, warga mencari kedua anak itu, tapi hasilnya masih nihil. Setelah sudah terlalu malam, mereka mengambil keputusan untuk melaporkannya ke kepala desa. Ada apa kalian kemari? Tolong Pak, ada salah satu anak keluarga yang diculik.
Kami sudah mencarinya, tapi belum menemukannya. Ya sudah kalau begitu, kita lanjutkan saja pencariannya. Pencarian pun dilanjutkan hingga hari menjelang pagi. Pencarian kita hentikan sementara. Pulanglah kalian untuk makan dan istirahat. Jika nanti hari sudah berat-berat terang, kembalilah berkumpul di balai desa. Ngantuknya, sebaiknya aku buat kopi dulu deh. Saat sedang membuat kopi, tiba-tiba Pak Pande menculik anaknya. Kemana? Tidak tahu, Bu. Tadi aku buat kopi. Kembali, anakku sudah hilang. Ya sudah, ayo kita lapor kepada kepala desa. Ketika warga berkumpul di balai desa untuk melanjutkan pencarian, tiba-tiba mereka dihampiri oleh sepasang suami istri yang juga kehilangan anaknya. Tolong, anak saya diculik. Tenang, Mali. Coba ceritakan, bagaimana bayi ini bisa hilang? Pagi tadi di teras rumah, bayi saya sedang tertidur. Lalu saya pergi ke dapur untuk membuat kopi. Lalu saya kembali, anak saya telah hilang. Aku telah mencarinya kemana-mana, tapi tidak ketemu. Ya, Bang. Di tengah kumpulan itu, ada anak muda yang angkat bicara. Sebenarnya anak itu adalah ular nenek Pande. Semua mata mengarah ke asal suara itu. Ternyata seorang pemuda yang bernama Laberdu. Laberdu, bagaimana kamu bisa yakin bahwa hilangnya anak ini adalah ulah nenek Pakandi? Bukankah kawan ini sudah tersebar di seluruh desa bahwa nenek Pakande adalah seorang siluman yang suka memangsa anak kecil? Lalu, apakah kamu punya cara untuk menangkap nenek Pakande? Satu-satunya yang ditakuti oleh nenek Pakande adalah Raja Labangku di Torpa Wahana. Dia adalah raksasa yang baik hati dan berbadan besar. Dia juga pemakan manusia, tapi hanya manusia yang jahat yang dia makan. Tapi tidak ada yang tahu keberadaan dia sekarang. Nenek Pakande adalah siluman yang sangat sakti. Kita semua tidak ada yang bisa melawannya.
Saya membutuhkan beberapa ekor belut, kura-kura, garukan, kulit rabung kering, seember busa sabun, dan sebuah batu besar. Maukah katakan semua barang ini? Kumpulkan saja semua di rumah saya. Ketika semuanya sudah siap, akan saya beritahu rencananya. Kalian semua sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Labadu. Tolong carikan dan kumpulkan di rumahnya. Pak Desa. Nah, yang kamu butuhkan sudah tersedia. Bagaimana rencanamu? Jadi begini, saya akan menggunakan kura-kura sebagai kutu raksasa, garam sebagai sisir, busa sabun sebagai air liur, dan kulit rabung kering sebagai pembesar suara. Jadi, kamu mau nyamar sebagai Raja Bangkung Piturapa awal? Betul Pak Ketua. Sedangkan balut dan batu besar itu, nanti ketika nenek Pakande sudah masuk rumah, tolong antarkan balut-balut itu di tangga dan simpan batu besar itu di depan tangga. Satu lagi, kita juga membutuhkan anak kecil di rumah ini untuk memancing perhatian nenek Pakande. Baiklah, nanti malam kita jalankan rencana. Tapi apa pasti nenek Pakande akan datang kemari? Nanti malam jangan ada yang menyalakan penerangan. Biarlah rumah ini saja yang terang. Maka nenek Pakande pasti akan datang. Bandung. Jago. Malam pun tiba. Sesuai rencana, tak ada satupun pemanah yang menyalakan penerangan. Hanya menyala berbulu yang terang benderang. Dengan hal itu, Nenek Pakande kembali melancarkan aksinya untuk menculik anak bayi itu. Kenapa semua rumah sangat gelap? Apakah semua penduduk tidak takut padaku? Kenapa hanya rumah itu yang menyalakan penerangan? Aku mencium aroma anak kecil dari rumah itu. Ada anak kecil di dalam kamar yang dijaga ketat oleh warga. Tanpa merasa curiga, Nenek Pakande masuk ke dalam rumah. Dia sangat senang karena mencium aroma anak kecil. Nenek Pakande yang sedang mencari anak kecil dikejutkan oleh suara. Siapa kau? Berani sekali kau menghalangiku. Tidak mungkin kau adalah Raja Labangku. Aku tak percaya kau adalah Raja Labangku. Mendengar suara kura-kura yang jatuh di lantai dan garuk yang dilemparkan ke lantai, Nenek Pakande mulai merasa ketakutan. Baik, aku akan pergi. Seolah tidak percaya,
Dengan apa yang dihadapinya, nenek Pakande pun berjalan keluar. Dia berjalan mundur sambil terus melihat sosok besar di hadapannya. Namun, aduh, kepalaku! Nenek Pakande yang tidak menduga cara warga untuk menjebaknya itu terperangkap. Nenek Pakande terpelesetkan kepalanya itu pada batu besar yang sudah disiapkan. Tapi Nenek Pakande cepat memaksakan diri untuk bangkit kembali. Dan kesaktiannya Nenek Pakande pun lari dari kampung dan meninggalkan pesan. Saya akan memantau anak kalian dari jauh dengan cahaya rembulan di malam yang sangat gelap. Akhirnya, Nenek Pakande pergi dari desa itu dan tidak kembali lagi. Sayangnya, anak-anak yang telah diculik oleh Nenek Pakande telah dibuang